Oke, teman-teman, sekarang yang terakhir kita akan membuktikan teorema pembagian, di mana di sini kita memiliki pernyataan yang akan dibuktikan, yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang positif, sedemikian sehingga untuk setiap nilai nilai mutlak x dikurangi a berada di antara 0 sampai delta, maka nilai mutlak fx per gx dikurangi k per l kurang dari epsilon, di mana l-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang akan kita buktikan yaitu kita harus mengambil sebarang epsilon yang positif sehingga nanti kita menemukan delta yang positif juga. Maka, perhatikan kita memiliki bentuk pertama seperti ini, yaitu nilai mutlak fx per gx dikurangi k per l sama dengan nilai mutlak fx dikalikan l dikurangi gx dikalikan k per gx dikalikan l. Nah, bentuk yang ada di ruas sebelah kanan ini, itu kita melakukan operasi di mana kita menyamakan penyebutnya ya, sehingga kita memperoleh bentuk fx dikalikan l dikurangi gx dikalikan k. Berikutnya pada tahap kedua kita melakukan manipulasi aljabar. Nah, di sini manipulasi aljabar kenapa dilakukan? Agar kita nanti dapat menemukan bentuk dari nilai mutlak l dikalikan fx dikurangi gx dikalikan k. Nah, di sini juga kita menambahkan konstanta LK karena tujuannya agar dia tidak merubah nilai, ya. Lalu di tahap 3 kita mengelompokkan, ya, di mana fx dikalikan L dengan LK, lalu yang LK dengan GX dikalikan K. Oke. Lalu di tahap keempat kita dapat lebih membuat bentuk yang sederhana menjadi L dikalikan fx dikurangi K ditambah K dikalikan L dikurangi Gx. Lalu tahap berikutnya, ya, kita lakukan operasi pada pecahan. Lalu di tahap berikutnya ini, dari tahap 5 ke tahap 6 kita menggunakan teorema ketaksamaan, ya, dimana pada teorema ketaksamaan ini kita dapat memperoleh untuk yang ruas sebelah kanan, maka dia akan kurang dari sama dengan dari nilai mutlak L dikalikan fx dikurangi K per gx dikalikan L ditambah nilai mutlak K dikalikan L dikurangi gx per gx dikalikan L. Oke, sekarang pada tahap yang ke-7, pada bagian yang pengerjaan yang 7, maka kita dari bentuk L dikalikan fx dikurangi K ini dapat kita ubah menjadi bentuk L per gx dikalikan L dikalikan fx dikurangi K. Begitu juga untuk bentuk yang gx, ya. Kita dapat merubahnya menjadi seperti ini. Sampai sini. Lalu kita dapat melakukan untuk yang bagian ini ke sini, maka untuk nilai mutlak L per gx dikalikan L dikalikan nilai mutlak fx dikurangi K. Ini adalah kita menggunakan sifat dari nilai mutlak. Oke, berikutnya kita bentuknya masih sama, ya. Karena L dan L ini dapat kita kanselasi, maka kita memperoleh 1 per gx dikalikan nilai mutlak fx dikurangi K. Nah, sedangkan untuk yang sebelahnya, untuk bentuk yang satunya, kita bentuknya masih tetap, yaitu nilai mutlak K per gx dikalikan L dikurangi gx. Nah, karena kita mendefinisikan bahwa limit gx di mana x-nya mendekati a itu adalah L, dan L-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita dapat memilih delta 1 yang positif, sehingga nanti ketika kita kembalikan ke definisi awal tadi, ketika nilai mutlak x dikurangi a berada di antara 0 sampai delta 1, maka nilai mutlak gx dikurangi L-nya akan kurang dari L per 2, gitu, ya. Nah, L per 2 ini adalah nilai yang sangat kecil, nilai yang kita ambil yang sangat kecil, tapi dia bernilai positif, begitu. Maka kita dapat membuat bentuk untuk yang nilai mutlak gx, maka dia sama dengan nilai mutlak L dikurangi gx.
Lalu kita menggunakan teorema turunan ketaksamaan segitiga, sehingga kita memperoleh untuk nilai mutlak Gx-nya lebih besar atau sama dengan nilai mutlak L dikurangi nilai mutlak L dikurangi Gx. Nah, karena tadi nilai mutlak Gx dikurangi L pada bagian yang depan tadi itu adalah L per 2, maka kita langsung substitusi untuk nilai mutlak Gx dikurangi L adalah L per 2. Sehingga kita memperoleh untuk nilai mutlak Gx-nya adalah lebih besar atau sama dengan L per 2. Nah, sehingga ini mengakibatkan untuk nilai mutlak X dikurangi A berada di antara 0 sampai delta 1 akan berlaku untuk yang nilai mutlak Gx dia lebih besar atau sama dengan L per 2 atau sama saja dengan 1 per Gx lebih besar atau sama dengan 2 per L. Jadi bentuk ini itu kan akan sama dengan ini ya. Lalu karena kita tadi sudah memperoleh bentuk yang di akhir tadi, kita memperoleh bahwa nilai mutlak fx per gx dikurangi k per L kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari 1 per gx dikalikan nilai mutlak fx dikurangi k ditambah nilai mutlak k per gx dikalikan L dikalikan nilai mutlak L dikurangi gx. Maka kita dapat melakukan substitusi untuk 1 per gx-nya ya. Kita substitusi dengan 2 per L sehingga pada bentuk ini kita memperoleh kurang dari atau sama dengan 2 per L. Ya, kita substitusi 2 per L, fx dikurangi k-nya masih sama ditambah dengan 2 per L karena di sini kita melakukan ini kan bisa dibuat menjadi 1 per gx dikalikan k per L. Sehingga 1 per gx-nya kita substitusi 2 per L ya. K per L-nya tetap gitu ya. Nah, lalu dikalikan dengan nilai mutlak L dikurangi Gx. Nah, sampai sini kita dapat membuat bentuk ini kan dapat kita operasikan. Maka kita memperoleh bentuk 2 per nilai mutlak L dikalikan nilai mutlak fx dikurangi k ditambah ini kalau dikali menjadi 2k per L kuadrat ya. 2k per L kuadrat sehingga nanti kita memperoleh bahwa ini dengan sifat nilai mutlaknya kita dapat memperoleh 2 dikalikan nilai mutlak k per L kuadrat gitu ya. Nah, karena limit dari fx di mana x-nya mendekati a itu adalah k, maka dia terdapat nanti delta 2-nya itu juga positif. Jadi karena delta 1 positif, delta 2 positif, maka ketika nilai mutlak dari x dikurangi a berada di antara 0 sampai delta 2, maka nilai mutlak fx dikurangi k akan kurang dari epsilon dikalikan nilai mutlak L per 4. Jadi epsilon dikalikan nilai mutlak L per 4 ini adalah delta yang kita pilih sedemikian sehingga nanti dia nilainya itu positif dan dia sangat kecil nilainya, sehingga nanti kita dapat mensubstitusi untuk dan kita dapat menggunakan untuk di delta 3-nya. Nah, karena limit Gx sama dengan L, maka terdapat delta 3 yang positif sehingga kita memperoleh bentuk dari nilai mutlak X dikurangi A berada di antara 0 sampai delta 3, maka Gx dikurangi L-nya adalah epsilon L kuadrat per 4 dikalikan 1 plus nilai mutlak K. Ya, ini juga untuk delta 3 ini kita mengambil nilai yang positif dan dia yang sangat kecil nilainya. Nah, lalu kita dapat memilih delta minimal nilai yang sangat kecil yaitu delta 1, 2, dan 3 untuk setiap nilai X di mana nilai mutlak X dikurangi A berada di antara 0 sampai delta. Sehingga bentuk ini tadi kita dapat substitusi ya. Jadi fx nilai mutlak fx per gx dikurangi k per L kurang dari sama dengan 2 per k, fx dikurangi k ditambah dengan 2 per k L kuadrat L dikurangi gx. Nah, kita lakukan substitusi ya. Untuk fx dikurangi k-nya kita dapat mensubstitusi nilai dari delta 2-nya, sehingga
kita substitusi dengan epsilon dikalikan nilai mutlak L per 4. Sedangkan untuk yang L dikurangi GX, kita dapat mensubstitusi nilai dari delta 3-nya, sehingga dapat kita substitusi seperti ini. Lalu kita dapat mengoperasikan, ya kita operasikan sehingga kita memperoleh bahwa dia akan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Nah, kita tahu bahwa epsilon per 2 ditambah dengan epsilon per 2 itu sama saja dengan epsilon. Sehingga nilai mutlak dari fx per gx dikurangi k per l ini akan kurang dari epsilon atau nilainya lebih kecil dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa nilai mutlak fx per gx dikurangi k per l lebih kecil dari epsilon atau kurang dari epsilon. Begitu ya teman-teman. Terima kasih.